Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu sekalian, saya telah mengikuti BIMTEK Asesmen Ketuntasan Minimum di SIM PKB yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hari ini saya akan melakukan pengibasan, yaitu sosialisasi tentang keikutsertaan para guru untuk mengikuti guru belajar yang ada di SIM PKB. Nah, buat teman-teman guru semua, itu diharapkan mengikuti program guru belajar yang ada di SIM PKB. Caranya gampang banget, teman-teman nanti masuk ke akun guru belajar Kemendikbud. Nanti teman-teman bisa masukkan nomor UKG 2019 atau 2015. Kemudian nomor UKG-nya @guruku.id, kemudian dimasukkan password SIM PKB-nya. Baru nanti di situ masuk ada beberapa pilihan seri, ada seri pandemi, ada asesmen. Nah, itu yang kita pilih yang asesmen. Nah, kita daftar asesmen ketuntasan minimum atau AKM. Nah, di sini pentingnya untuk ikut AKM karena sekarang pemerintah itu mensosialisasikan tentang proses penilaian sebuah lingkungan belajar dengan menggunakan asesmen, yaitu AKM. Itu dianggap oleh pemerintah sebagai pengganti ujian nasional. Nah, maka dari itu buat teman-teman guru sekalian, itu harapannya untuk mengikuti program guru belajar yang ada di SIM PKB. Nanti untuk lebih prakteknya nanti akan saya ajarkan secara langsung dengan akun masing-masing teman-teman gitu. Nah, apa sih yang saya dapatkan dari pelatihan BIMTEK guru belajar itu? Yang pertama, saya belajar tentang asesmen ketuntasan minimum atau pemerintah menganggapnya sebagai pengganti ujian nasional. Nah, di sini ada beberapa perbedaan. Perbedaannya AKM sama perbedaannya ujian nasional. Kalau AKM itu kan asesmen ketuntasan minimum. Jadi asesmen ketuntasan minimum itu tujuannya untuk menilai seberapa besar kemampuan siswa di sekolah tersebut dalam menguasai materi pembelajaran. Tapi di AKM ini dia dilakukan bukan pada kelas akhir atau kelas 6 kalau di SD. Tapi kalau di ujian nasional itu kan dilaksanakannya untuk kelas 6. Tapi kalau di asesmen ketuntasan minimum itu untuk SD. Nah, selanjutnya untuk AKM dan ujian nasional itu ada beberapa perbedaan tadi ya. Nah, perbedaan yang pertama, kalau ujian nasional itu dilaksanakan di jenjang kelas akhir, kalau SD kelas 6. Tapi kalau AKM, asesmen ketuntasan minimum, yaitu dilaksanakan di kelas 5. Dan itu berbedanya, kalau ujian nasional itu serentak semua kelas 6 ikut ujian nasional, yaitu apa yang dinilai masing-masing individu, mereka lulus nggak dalam menghadapi soal-soal ujian. Bedanya dengan AKM, kalau AKM ini dia pakai sampel siswanya. Misalnya kalau SD kan kelas 5, untuk menilai seberapa besar keberhasilan sekolah dalam memberikan kualitas pendidikan. Itu asesmen namanya AKM. Dan itu diberikan di kelas 5, enggak semua kelas 5. Jadi dia pakai namanya siswa acak, random. Jadi kelas 5 itu dipilihnya siswanya acak. Misalnya kelas 5 itu yang mau dijadiin sampel untuk asesmen, misalnya 10 anak. Ya udah, 10 anak itu dipilih secara acak. Misalnya dari kemampuan kognitifnya yang paling pintar, atau yang biasa aja, atau yang kurang misalnya gitu. Nanti kita pilih misalnya 3-3-3, dan itu anak itu mengikuti asesmen. Dari situ nanti anak tersebut di kelas 5 itu mengikuti asesmen, mengerjakan soal-soal asesmen. Nah, di situ nanti akan dilihat nilai akhirnya. Nah, di situ nanti akan dilihat, oh, kualitas sekolah tersebut ternyata seperti itu. Oh, ternyata nanti anak-anaknya mungkin kebanyakan dia mahir, cakap, dasar, atau perlu perlakuan khusus gitu. Jadi nanti akan bisa disimpulkan dari hasil asesmen. Nah, jadi hasil asesmen itu tidak semata-mata untuk menentukan hasil belajar. Misalnya kayak ujian nasional itu kan untuk menentukan anak ini lulus atau tidak. Tapi kalau asesmen enggak. Asesmen itu
untuk menilai kualitas sekolah, kualitas suatu lembaga pendidikan, dia itu sudah seberapa berhasil memberikan pengajaran untuk anak-anaknya. Nah, itu perbedaan asesmen sama ujian nasional. Nah, AKM itu sendiri ada 3 komponen yang akan dinilai. Yang pertama yaitu namanya asesmen ketuntasan minimum, ya. Kemudian ada namanya survei karakter, ada namanya survei lingkungan belajar. Nah, yang pertama asesmen ketuntasan minimum itu dia meliputi kognitifnya. Jadi yang mau kita nilai ke anak-anak itu kognitifnya, yaitu ada 2, namanya literasi sama numerasi. Kalau literasi itu dia meliputi bukan semata-mata literasi berarti membaca bahasa Indonesia, enggak. Jadi literasi itu dia kompleks, dia itu menyeluruh, dia nggak cuma untuk bahasa Indonesia, dia bisa untuk IPS dan lain-lainnya. Yang penting yang berhubungan dengan literasi. Kemudian pengetahuan tentang numerasi. Numerasi berarti matematika? Tidak. Numerasi itu banyak, berkembang, tidak hanya matematika. Artinya di situ pokok dari asesmen adalah literasi dan numerasi. Dan itu tidak bisa diartikan sempit hanya bahasa Indonesia dan matematika, tapi bisa untuk ke seluruh pelajaran. Nah, yang kedua itu penilaian pada survei karakter. Nah, survei karakter di asesmen ini sekolah akan menilai seberapa bagus sopan santun anak didik kita, seberapa bagus sikap dan perilaku mereka. Nah, itu dinilai nanti di survei karakter. Selanjutnya, satu lagi. Untuk AKM dan survei karakter nanti dikerjakan oleh siswa yang menjadi random tadi. Sedangkan untuk survei lingkungan belajar yang ketiga, itu nanti akan menilai seberapa bagus atau seberapa berjalannya suatu kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Jadi nanti survei lingkungan belajar itu yang akan mengerjakan adalah guru dan siswa. Jadi nanti di situ menjawab pertanyaan-pertanyaan, misalnya bagaimana sarana dan prasarananya, bagaimana SDM guru-gurunya. Nah, itu nanti dilihat dari survei lingkungan belajar. Nah, itu nanti yang jawab adalah siswa dan guru. Jadi asesmen ini bedanya lagi dengan ujian. Asesmen ini juga dikerjakan oleh guru, yaitu pada bagian survei lingkungan belajar. Gitu. Nah, masih banyak materi-materi yang bisa kita dapatkan di BIMTEK ini. Teman-teman guru sekalian bisa nanti mengikuti lebih lengkapnya di SIM PKB. Nanti akan ada beberapa langkah-langkah yang bisa saya ajarkan. Gitu. Terima kasih. Demikian bisa saya sampaikan.